PBAK adalah sebuah kegiatan yang mana untuk mengenalkan mahasiswa tentang kampusnya, tentang fakultasnya, ataupun prodi yang akan mereka jalani. PBAK terdiri dari singkatan yaitu Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengenalkan kita tentang kampus, tentang fakultas maupun prodi. Kemudian banyak juga materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Presiden Demak, Senat, dan seluruh materi yang disampaikan dari orang-orang penting yang ada di kampus. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan telah dimulai dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 3. Dari tiap-tiap hari tersebut terdapat pembagian-pembagian PBAK, mulai dari PBAK Universitas, PBAK Fakultas, dan PBAK Program Studi. Pertama, PBAK Universitas yang dimulai dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September. Alhamdulillah, sekarang kita telah menginjak di PBAK Universitas dan telah ditutup pada siang hari tadi. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit dari penyampaian materi yang telah diberikan di hari pertama dan hari kedua. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang profil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Awalnya, UIN Maliki Malang ini yaitu Fakultas Tarbiyah dari IAIN Yogyakarta pada tahun 1961. Kemudian di tahun 1965 diubah menjadi IAIN Fakultas Tarbiyah Surabaya dan berubah lagi menjadi STAIN Malang di tahun 1997. Setelah itu pada tahun 2002 berubah nama lagi menjadi UII Sudan. Setelah itu berubah lagi menjadi UIN Malang di tahun 2004. Pada tahun 2009 UIN Malang memiliki nama yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi misi UIN Maliki. Yang pertama adalah visi. Visi UIN Maliki adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya yaitu mencetak seorang sarjana yang berkarakter ulul albab, kemudian menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga adalah kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan terakhir kematangan profesional. UIN Maliki memiliki 7 fakultas dan banyak sekali prodi yang ada di fakultas UIN Maliki. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan memperkenalkan SIAKAD, Sistem Informasi Akademik milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa saja sih fitur yang ada di SIAKAD ini? Di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang data diri kita, tentang nilai kita, tentang rekap nilai 1 semester, tentang bukti pembayaran, nilai mahat, KRS, jadwal kuliah, jadwal pemasaran, dan masih banyak lagi. Ya, itu dia SIAKAD. Sekarang kita akan berkenalan dengan e-learning UIN Malang. Kita bisa masuk dengan menginput akun dan password yang sama di SIAKAD, karena e-learning telah
bisa menghubungkan akun ke si akad. Jika ada yang ditanyakan, kita bisa mencari tutorial e-learning UIN Malang di akun YouTube. Perkenalkan, nama saya Oni Amirul Aziz dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Setelah ini saya akan memaparkan resume dari materi yang diberikan ketika PBAK Universitas. Ya, sebelumnya organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN Maliki terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian legislatif dan bagian eksekutif. Sekarang kita akan membahas tentang eksekutif, bagian eksekutif yang biasa dikenal dengan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki lingkupnya masing-masing. Yang pertama adalah DEMAYU. DEMAYU memiliki lingkup satu universitas atau se-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibnu Malang. Kemudian di tingkat bawahnya yaitu DEMA Fakultas. DEMA Fakultas bertanggung jawab atas lingkup fakultas yang mereka pegang. Dan di bawahnya ada HIMA, Himpunan Mahasiswa, yang menaungi mahasiswa yang ada di program studi. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program kemahasiswaan, dan yang kedua adalah sebagai pengordinasi dan penginstruksi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah tugas DEMA. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja yang telah ditentukan Senat Mahasiswa Universitas. Dari tiap-tiap bagian DEMA memiliki kementeriannya masing-masing yang juga memiliki tugasnya masing-masing. Setelah itu, SEMA adalah organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA merupakan lembaga yang membentuk peraturan-peraturan yang akan diterapkan di UIN Malang kepada DEMA, HMJ, DEMA Fakultas, dan UKM-UKM yang ada di seluruh UIN Malang. Tugasnya adalah merumuskan perundang-undangan peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMAYU dan turun ke fakultas. Fungsi DEMA adalah yang pertama, advokasi, kendali terkait masalah praktek, masalah kuliah, dan lain-lain, maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. Yang kedua adalah legislasi. Yang ketiga adalah pengawasan untuk berjalannya peraturan yang telah ditetapkan SEMA. Yang keempat adalah penganggaran kegiatan ketika dibutuhkan dana untuk mendukung kegiatan. Selanjutnya adalah tugas SEMA. Yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol DEMAYU dalam melakukan pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang telah ditentukan oleh SEMA. Yang kedua adalah memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAYU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAYU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN, mengesahkan peraturan DEMAYU, menjadi mitra kerja DEMAYU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung untuk mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pilwa, pemilihan wakil. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang DEMAYU. Yang kelima adalah mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAYU. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat unit. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMAYU.
dari bagian-bagian SEMA memiliki komisi yang juga punya tugasnya masing-masing. Komisi A yang bertugas untuk menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Yang kedua adalah Komisi B yang bertugas untuk menaungi organisasi dan kemahasiswaan serta mengawal teman-teman organisasi mahasiswa seluruh UIN Malang, baik itu HMJ, DEMA, dan UKM. Komisi C bertugas untuk administrasi dan keuangan sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D bertugas untuk informasi dan komunikasi yang terkait dengan alat publikasi terkait sebuah kegiatan. Untuk kalian-kalian yang senang berorganisasi, senang belajar untuk memimpin suatu kelompok, dan senang juga untuk mengeksploitasi apa yang dia miliki, di sini saya akan menyampaikan beberapa UKM yang bisa disamakan dengan ekstrakurikuler ketika kita berada di SMA. Di mahasiswa disebut dengan UKM. Banyak sekali UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun saya tidak bisa sebutkan semua UKM yang ada, hanya beberapa yang akan saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama adalah UKM Pramuka. UKM Pramuka, bukankah tidak aneh ketika mendengar nama Pramuka? Pramuka telah diwajibkan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Di perkuliahan juga Pramuka ada, namun masing-masing mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti Pramuka. Pramuka memiliki tingkatannya masing-masing, dan pada perkuliahan tingkatan yang ada yaitu Pandega. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat dua satuan terpisah, yaitu satuan laki-laki dan satuan perempuan. Namun dari kedua satuan tersebut memiliki satu ketua umum. Selanjutnya ketua umum tersebut memiliki tim inti dan tim bagian pengurus harian yang masing-masing memiliki tugasnya masing-masing memiliki tugasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang UKM Seni Religius. UKM Seni Religius adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan. Tujuan UKM religius adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta mengunjungi tinggi tridharma, perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Terdapat juga divisi-divisi yang dibentuk untuk menjadi wadah mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa. Divisi yang pertama adalah sholawat, yang kedua adalah gambus, yang ketiga adalah nasyid, yang keempat adalah qasidah, kiroah, kaligrafi, dan MC. Masing-masing tersebut memiliki penanggung jawabnya, sehingga mahasiswa baru lebih bisa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dirinya. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan seperti latihan rutin dan rutinan malam Jumat. Yang kita sebagai mahasiswa yang dituntut untuk bisa kreatif dalam situasi apapun, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diharapkan untuk menjadi seseorang yang bukan hanya paham dalam ilmu agama, bukan hanya paham untuk berbicara di depan orang banyak, dan bukan pula paham untuk memimpin tahlil atau sebagainya. Kita juga dituntut untuk bisa kreatif, untuk bisa menentukan solusi ide-ide baru yang bisa membantu memajukan Indonesia. Selain itu, kita harus mampu bersaing dalam segala bidang, apapun itu, maupun dalam ilmu sains dan agama. Kita sebagai mahasiswa juga harus mahasiswa juga harus peka terhadap lingkungan di sekitar kita dan harus menyadari tentang beberapa kekuatan yang bisa mengubah dunia. Salah satunya adalah teknologi. Teknologi adalah arus yang tidak akan bisa dibendung kemajuannya.
mulai dari handphone, telepon, dan segala teknologi yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja adalah handphone yang saya gunakan ini. Awalnya handphone tidak bisa digunakan untuk mengambil gambar dari kamera, sehingga sekarang handphone bisa mengambil video, kamera, dan foto-foto lainnya. Setelah itu, ketika maraknya masalah-masalah yang ada di dunia ini, maka orang-orang akan mencari solusi yang membuat hati kita menjadi tentram. Salah satunya adalah agama. Agama dinilai bisa untuk mengubah dunia, karena dengan agama kita bisa menemukan rasa tenang ketika kita menjalani sebuah kegiatan keagamaan. Hal ini juga bisa membentuk perubahan yang ada di dunia. Selanjutnya adalah pasar. Mengapa pasar dinilai bisa mengubah dunia? Karena pasar adalah kunci untuk mempertahankan ekonomi yang ada di dunia ini. Bagaimana cara kita agar kita bisa berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan unggul? Cara kita adalah membiasakan dan menumbuhkan keagungan moral dan spiritual. Banyak sekali orang yang paham tentang ilmu, dan banyak pula orang yang sangat memahami ilmu-ilmu tersebut, khususnya ilmu sains dan teknologi. Saking banyaknya, sulit untuk dihitung dan ditentukan ada berapakah orang-orang yang paham tentang ilmu-ilmu tersebut. Namun amatlah sedikit orang yang paham tentang moral dan spiritual yang menjadi dasar dari segala keilmuan. Apa gunanya orang yang cerdas namun tidak memiliki moral? Karena jika mereka melakukan kesalahan, mereka pasti tidak akan menerima jika dia diingatkan. Selanjutnya yaitu adalah memiliki keluasan ilmu pengetahuan. Mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan luas, yang membiasakan dirinya untuk selalu membaca di waktu luangnya, maka dia juga bisa berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan menjadi generasi unggul bagi Indonesia. Karena kebiasaannya tersebut menumbuhkan dia rasa untuk mencintai bangsanya, rasa untuk berpartisipasi untuk mewujudkan mimpi dari negerinya, dan dia juga memungkinkan untuk bisa menciptakan ide-ide dan solusi yang diharapkan di negara kita ini. Poin selanjutnya, peluang selanjutnya yaitu memiliki digital creation. Maksud di sini adalah memiliki kecerdasan dalam penggunaan teknologi, dalam penggunaan digital, dalam penggunaan pemanfaatan alat-alat elektronik yang biasa kita gunakan. Banyak sekali hoax yang tersebar di internet, banyak pula kabar benar yang tersebar pula di internet. Namun sedikit sekali orang yang selalu menyaring informasi-informasi yang ada di internet tersebut. Banyak orang yang mudah mempercayai berita-berita yang ada di internet, padahal informasi tersebut belum tentu benar adanya. Maka dari itu, kita harus menjadi seorang mahasiswa yang bisa menilai informasi ketika kita menerima informasi baru dari internet tersebut. Selain itu, kita juga dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi tersebut menjadi sebuah fasilitas yang bisa membantu kita untuk mengembangkan minat dan bakat yang ada pada diri kita. Yang terakhir adalah kepedulian sosial atau kesolehan yang dimiliki, yang insya Allah dimiliki kita sebagai mahasiswa. Jika poin-poin tersebut telah dipenuhi, maka kita bisa berpartisipasi, kita bisa membantu untuk mewujudkan mimpi yang dimiliki dari negeri kita. Materi selanjutnya adalah konsep moderasi Islam dalam pandangan Islam negara Indonesia. Islam moderat adalah julukan yang biasa dikenal oleh kalangan-kalangan yang ada di Indonesia. Islam moderat memiliki arti Islam yang mengikuti jalan tengah, ataupun Islam yang anti terorisme, Islam yang saling bertoleransi dan menghargai
perbedaan yang ada di negeri kita. Namun pandangan tentang Islam moderat dianggap sebuah pandangan yang tidak perlu ataupun anggapan yang sama sekali tidak ada. Tapi tetap saja pandangan-pandangan tersebut akan selalu melekat dalam agama. Contohnya saja seperti kata muslim yang ada pada agama. Mengapa Islam moderat diperlukan di negara kita? Mengulik sejarah yang ada, Islam adalah agama yang harmonis. Islam adalah agama yang saling menghormati antara yang muda dengan yang tua. Mereka adalah orang-orang yang menjadi uswatun hasanah bagi orang lain. Islam pula bukan agama yang selalu mengajarkan kekerasan, bahkan Islam sebaliknya. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Dilihat dari sejarahnya, Islam masuk ke Indonesia dengan cara tidak berperang, dengan cara tidak melakukan kekerasan, sehingga dinilai Islam telah moderat dari zaman datangnya Islam ke Nusantara ini. Selanjutnya, Islam moderat juga telah ada karena bangsa Indonesia memiliki karakter yang sopan, dan bangsa Indonesia juga menghargai tentang perbedaan yang ada di negeri kita, Bhinneka Tunggal Ika. Namun halangan-halangan yang ada untuk penerapan Islam moderat di negeri kita ini adalah isu-isu yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini bisa terjadi karena penerimaan informasi yang didapat dari internet tidak disaring secara baik oleh penggunanya. Jadi hal ini bisa menghalangi penyebaran Islam moderat yang ada di Indonesia. Terima kasih.